Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في الآية الأخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. أما بعد. Segenap jemaah taklim Masjid Miftahul Falah yang saya hormati, segenap pengurus masjid yang saya hormati pula, rahimahullah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, sedikit mengulang untuk menambah pendalaman dari kajian pekan lalu dengan dasar dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 21 dengan pokok bahasa mendalami makna ibadah. Pada pekan lalu sudah kita bicarakan beberapa hal. Yang pertama, ayat ini surah Al-Baqarah ayat 21 diturunkan di kota Mekah. Ditandai dengan awal ayatnya ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Yang kedua, ayat ini adalah ayat pertama yang menyeru kepada semua manusia untuk beribadah kepada Allah. Walaupun ada juga banyak ayat yang menyuruh kita untuk beribadah, tapi ini adalah ayat pertama. Kemudian yang ketiga, perintah dari ayat ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Pekan lalu sudah kita bicarakan bahwa syarat suatu perbuatan itu disebut sebagai ibadah ada 3 hal. Yang pertama, ayyahu yasakhsulillah, berniat karena Allah. Jangan sampai ada suatu perbuatan yang nampaknya ibadah atau dianggap sebagai urusan biasa, tidak diniatkan karena Allah, maka tidak bisa menjadi ibadah. Walaupun nampaknya memang itu ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah. Yang kedua, wa ayyadiyahu bi syariatillah, ya, melaksanakannya sesuai tuntunan Allah. Jangan sampai niatnya sudah karena Allah, tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan Allah, maka tidak jadi ibadah. Ya. Kelihatannya memang ibadah, sholat, zakat, sedekah, ya, tapi ternyata prakteknya menyimpang dari tuntunan Allah, maka itu tidak bisa disebut sebagai ibadah. Ya, walaupun konsekuensi materinya, biayanya ya sama. Ya, mau ibadah umroh dengan biaya, mau ibadah haji dengan biaya, mau korban dengan biaya, akikah dengan
dilaksanakannya menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, maka batal disebut sebagai ibadah. Ya. Yang ketiga, wa ayyuqsada biha ridwallahi ta'ala, ya, harapan akhirnya adalah mengharapkan ridho Allah. Jangan sampai ada niat-niat yang lain. Para jemaah yang dirahmati Allah, itu sudah kita bahas pada waktunya. Kemudian sudah kita bahas juga tentang hukum ibadah. Ya. Dengan kasih sayangnya, Allah tidak mewajibkan semua ibadah. Artinya ada ibadah yang wajib, ya, tapi ada juga ibadah yang sunnah. Bapak bisa bayangkan kalau semua ibadah itu wajib, pasti memberatkan. Nah, salah satu sifat ajaran Islam adalah adamul haraj, meniadakan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan. Ya, Allah tidak menginginkan kesulitan. Ini sifat ibadah. Ya, taklim kayak begini. Coba kalau diwajibkan waktu dan tempatnya, banyak yang tak sempat, ya, memberatkan. Tapi wajibnya mengaji, tempat dan waktunya tidak diwajibkan. Bisa di masjid, bisa di madrasah, bisa di kantor, bisa di pabrik, ya, bisa juga di tempat-tempat camping, daurah, dan lain sebagainya. Ya. Waktunya bisa pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada juga ibadah tempatnya mutlak ditentukan. Ibadah haji nggak bisa ibadah haji di mana-mana selain di Mekah, nggak bisa. Waktunya ya bulan haji, nggak bisa di bulan Rajab. Ya. Nah, jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jadi ada sesuatu yang memang sudah ditentukan. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, nah, yang terpenting seperti kemarin sudah saya sampaikan, ibadah itu wajib, terpaksa, dipaksa, atau sukarela. Apa itu? Dipaksa. Dipaksa. Ya. Siapa yang memaksa? Diri kita. Diri sendiri. Kita sendiri yang memaksa. Ya. Nggak ada ibadah sukarela. Ya, kita kerja di perusahaan 20, 30, 40 tahun sukarela atau terpaksa? Paksa. Ya, hujan berangkat nggak? Berangkat panas, berangkat macet, berangkat. Ya kan? Kalau ngaji gerimis berangkat nggak? Kagak. Ya. Jadi diwajibkan oleh manusia kita begitu taat, tapi diwajibkan kepada yang menciptakan manusia kadang-kadang kita nggak taat. Ironisnya di sini, ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas kemarin. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam ibadah atau saat ibadah itu dilakukan, dan tadi itu 3 syaratnya. Sebelum ibadah itu dilaksanakan, harus ada niat karena Allah, dilaksanakan sesuai tuntunan Allah, tujuannya untuk mendapat ridho Allah. Ketika ibadah itu dilaksanakan, 3 juga sifatnya kemarin apa? Khudu', rendah hati. Bapak bersedekah, saya bersedekah, nggak boleh ada perasaan, sini, ambil kasih satu-satu ya, nanti aku duduk sama ini, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kita memberi sedekah itu atas perintah Allah. Kenapa kita diperintah bersedekah? Karena Allah sudah titip kepada kita. Allah kasih kita 1 juta. Yang disedekahkan wajibnya cuma 2,5%, 25.000, 2,5%. Ya. Nah,
dia dapat uang 10 juta, berarti kan 250.000. Ya. Nah, ngasih duit kepada orang 250.000, nggak boleh ada kebanggaan. Nah, ini ente ada kasih ya, jangan macam-macam sama ini. Nah, gitu. Ada kesombongan ngasih. Padahal kita ngasih itu dititip sama Allah. Jadi apa namanya ini? Kita kayak birokrasi aja. Ya. Allah ngasih kepada kita 1 juta, kata Allah, fulan yang 2,5% kasih ke yang lain. Nah, jadi waktu kita ngasih yang 2,5% itu bukan karena kita yang punya, dititip oleh Allah, rendah. Justru kalau itu 2,5% tidak kita kasih, kita dia yang dosa. Nah, ya, maka sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf itu sangat senang kalau ada fakir miskin datang. Kenapa? Dia sebagai pengusaha nggak sempat datang ke rumah orang-orang miskin. Jadi orang miskinnya kan, alhamdulillah, silakan. Berapa perlunya? Pak, 200.000 saja. Ambil selebihnya apa Pak? Kita udah bisa belum gitu? Ya, yang minimal sesuai porsi lah. Ya, sesuai porsi. Terus jangan angkuh. Nah, sifat yang kedua saat ibadah dilaksanakan ada tazallul, merasa hina di hadapan Allah. Sholat duha itu berapa rakaat? Ini kita melanjutkan. 2, 4, terus 6, 8, sampai 12. Ya. Ini kan doa mintanya sama. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunkan, kalau jauh tegakkan, kalau susah mudahkanlah, kalau haram halalkan, sucikan, kalau sedikit banyakkan, kalau banyak berkalilah. Ya. Itu kalau 12 rakaat mintanya kayak gitu. Ini 2 rakaat juga mintanya kayak gitu. Seimbang nggak Pak? Nah, jadi begini, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku baru bisa salat duha 2 rakaat dengan permintaan yang sama 12 rakaat. Coba, ya, aku baru bisa 2 rakaat. Tahajud berapa rakaat? 8 ditambah 3. Itulah ya. Kita cuma 2, mintanya sama. Jadi gimana? Kerja seminggu, kerja sehari minta gaji seminggu. Kan sebetulnya nggak pas. Tapi Allah kan tidak mewajibkan itu, kasih sayangnya Allah ke situ. Ya, coba kalau diwajibkan 12 rakaat duha, diwajibkan 11 rakaat, berat kita. Tapi Allah sayang. Cuma dalam keadaan semacam itu kita lah yang berkata, ya Allah, aku baru bisa ibadah semacam ini. Ngasih ada sahabat Nabi yang 50%, 100%, bahkan sedekah bisa lebih daripada itu. Ya, nah kita baru seberapa? Nah, ya, saya tidak mau merendahkan orang bersedekah. Kita sedang bicara pelajaran, jadi jangan ada yang bilang, oh Ustaz Soleh merendahkan sedekah orang. Bukan. Nah, ini sedang bicara pelajaran. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama, ya. Perintah ibadah tadi sudah Al-Baqarah ayat 21. Ya. Kemudian melaksanakan ibadahnya bagaimana? Mukhlisina lahuddin, dengan keikhlasan. Jadi Allah memang mewajibkan, tapi kita yang melaksanakannya perlu ikhlas, sebab itu menjadi penentu diterima apa enggak ibadah kita. Dari situ nawaitunya itu yang ikhlas apa kunafa yang lurus. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dari total ibadah kita ikhlasnya cuma separuh. Ada nggak yang terawih ikhlasnya cuma 4 rakaat? Selebihnya berutuh. Ya, ya. Nah, jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan, ikhlas itu
bagaimana? Dari sisi teknisnya, ikhlas itu di awal, di tengah, dan di akhir. Bagaimana maksudnya? Bapak, saya, kita semua berangkat ke masjid ikhlas. Di pertengahan, entah ada yang memuji atau ada yang mencela. Pertanyaannya, masih ikhlas nggak? Masih. Bapak bersedekah, padahal bapak sedekah. Ada yang ngeledek, sedekah kayak gitu. Pertanyaannya, masih ikhlas nggak? Gimana? Kita malah bilang, wah segitu untung aja saya kasih. Saya ngasih atas perintah Allah. Yang 2,5% itu sebetulnya udah bukan uang saya, uang Anda. Saya yang diperintah untuk menyampaikan. Gitu. Kayak dia bilang, Pak kok cuma 25.000? Ya memang adanya segitu. Terus kita jangan bilang, untungannya gua kasih. Ya, kita ini orang yang disuruh sama Allah, gitu. Jadi si donatur itu jangan merasa di atas mustahil, ya. Allah yang titik nih, amat pulang titik jalanin. Baik, ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang kaya itu sebetulnya kudu berterima kasih kalau orang miskin datang. Alhamdulillah, ente datang dan anda jadi nggak usah bermain nih, gitu. Ya, jangan bilang, ada lagi. Hanifah, ada istiqomah. Ya, memakan dan minum musyrikin, jangan ada sifat yang kedua. Separuh ikhlas, separuh tidak ikhlas. Itu kan salah satu makna. Musyrik itu menyekutukan, menduakan. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam beribadah jangan menyekutukan Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan. Udah kepada Allah aja, jangan melayang-layang. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan. Kalau Bapak dapat rezeki mendadak, takdir bukan? Takdir. Diterima nggak? Kenapa diterima? Takdir ya. Dari sisi keimanan bukan masalah materinya. Oh itu udah takdir dari Allah. Memang saya dapat rezeki mendadak. Lain waktu uang kita sebagian hilang mendadak, takdir bukan? Takdir juga. Ikhlas nggak? Grundel. Grundel. Waktu terima kan kita bilang takdir baik. Terima. Waktu hilang Grundel. Inilah kita. Ya. Padahal inna lillahi, kita milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Ya. Nah, jadi kita harus melatih ke situ, Ya. Suatu saat dapat rezeki mendadak, emang takdir. Suatu saat hilang mendadak. Jadi permasalahannya bukan berapa menerimanya, bukan berapa hilangnya, tapi ketentuan ini adalah takdir. Bisa nggak ke situ? Gimana? Bapak bertahun-tahun memelihara hewan yang Bapak sayangi, entah bagaimana meninggal, tabrak atau bagaimana, ya, gerutu, ikhlas, kesel atau gimana? Ya. Saya tidak bicara materinya nih, kita bicara keimanannya. Ada masalah iman. Ya sudah, berarti ketitipan sama Allah. Setahun saya ngurusin ke hewan, selebihnya meninggal. Di rumah saya itu ada hewan beduk-beduk itu Pak. Ikan mohar, buduk-buduk. Ramadan kemarin kan dipegang udah ngomong untuk dari Pak. Begini wadahnya tuh. Ya, pas saya mau terawehan kemarin, itu ikan kayak minum diri, kolek-kolek begini. Teler. Bilang sama anak saya, coba dilihat tuh kan mau berangkat terawih. Belum terawih meninggal. Ispati. Ya, kalau bicara takdir emang segitu. Ya, 3 tahun kita ketitipan sama Allah untuk ngurusin dia.
Selebihnya ya kalau ada gantian yang lain, ya. Betul nggak? Tapi ini memang nggak mudah, ya. Betul nggak? Dapat anak, senang nggak? Kehilangan anak, dapat bini, kehilangan bini. Saya nggak berbicara siapa bentuk materinya, tapi takdirnya itu kan ada waktunya. Ya. Kalau nggak ikhlas ya lebih 2 kali udah hilang. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah beribadah ya di dalam Al-Quran itu tepatnya surah An-Nisa ayat 36 tidak hanya melulu urusan kepada Allah. Maka di situ disebutkan satu di antaranya wabil walidaini ihsan. Artinya ibadah itu bisa melalui kedua orang tua, yaitu apa? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Ya. Apalagi wabil qurba, kepada orang-orang terdekat. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang jarang disampaikan, tapi ini menarik untuk kita renungkan. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu aqarib al-'afa wa lam yuqsim ilaihim wa yasrif shadaqatahu ila ghairihim lam yaqbalillahu shadaqatahu wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada orang sedekah malah dibenci sama Allah. Gimana tuh? Sedekah tapi dibenci oleh Allah. Dijelaskan oleh Nabi, dia punya tetangga, punya kerabat miskin. Kalau kerabat mungkin keponakan, mungkin sepupu ya, mungkin cucu secara tidak langsung dan lain sebagainya. Itu kerabat dari sisi nasab. Ada kerabat di situ disebutkan zawil qurba, orang-orang yang dekat, al-jaru bil jam, tetangga yang berdampingan. Tapi orang yang mampu itu sedekahnya kemana? Wa yasrif shadaqatahu ila ghairihim. Dia berikan sedekah kepada orang yang jauh, tinggalnya di kota Bumi, RW 9. Sedekahnya ke Cibondo, yang orang sana nggak tahu apa-apa sama sekali. Ya, nah, lam yaqbalillah, Allah nggak mau terima itu sedekah orang yang begitu. Kenapa? Pengen harum jauh di sana. Padahal di sininya bau. Ya. Jadi di sini pelit, di sana begitu dermawannya. Harusnya bagaimana? Kedermawanan itu dari yang dekat. Dimulai dari yang dekat. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barulah berikutnya Ibnu Sabil, ya, orang-orang yang memang kehabisan biaya untuk kita berikan. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah juga mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita beribadah? Sampai datangnya kematian. Sebelum mati jangan berhenti. Maka saya selalu pesan kepada jemaah, jangan jadi mantan jamaah padahal belum waktunya pensiun oleh apa? Ngaji begini ada pensiunnya apa? Nah, kadang-kadang udah pensiun duluan itu orang. Mana? Habis jangan berhenti. Suatu saat uzur ya silakan, pulang kampung ya silakan. Tapi jangan ada terbersih dari pengajian berhenti ngaji. Bukan karena ustadznya siapa, bukan karena DKM-nya siapa, bukan. Tapi ngaji itu memang udah perintah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik untuk kita cermati. Bapak silakan buka surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 16 dan 17.
Ini godaan ketika kita beribadah. Fabima aghwaytani la aq'udannahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Betul Pak? Nah, coba siapa mau baca artinya yang keras? Allah berkata, Allah berfirman, ya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Nah, gini, iblis divonis oleh Allah sebagai makhluk yang sesat. Kenapa? Karena tidak mau taat kepada Allah, maka divonis sebagai makhluk yang sesat. Nah, begitu sudah divonis sama Allah, dia bersumpah, aku dan naum siratal mustaqim. Kata Allah apa? Aku akan memalingkan. Apa itu memalingkan? Maksudnya apa? Menjauhkan, ya, manusia dari jalan yang lurus. Ayat 17-nya dibaca. Dan pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, setan dari mana datangnya? Bisa dari depan, bisa dari belakang, samping kanan, samping kiri, dan dari mana pun. Bapak-bapak, mohon maaf. Terkadang kita memikirkan sesuatu di dalam sholat yang sebelum sholat sama sekali nggak pikir. Pernah begitu nggak? Ya, sering ya. Jadi itu setan masuk itu. Ya, dari mana? Ya mungkin dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Padahal waktu mau sholat, bahkan sehari itu sama sekali nggak pikir itu. Kok kenapa pikiran itu datangnya pada waktu Mau sholat. Imamnya baca Fatihah. Ntar kayaknya habis sholat saya ikut sholat ini tasbih. Kenapa? Karena mau ada acara. Pikirannya putar, ya kan? Putar sendiri tuh, ya kan? Dari mana itu pikiran kita? Ada lagi macam-macam lah. Kayaknya ntar habis ini langsung makan aja. Dia janji sih sama istri mau makan pecel lele. Di dalam sholat kenapa itu ada pikiran kayak gitu? Betul nggak? Tahu-tahu amin. Datang gitu. Masya Allah. Apalagi yang sesuatu yang hilang itu datangnya setelah amin gitu. Udah nggak kedengeran tuh baca surat apa? Oh, jadi kunci ada di situ padahal. Karena tadi macam-macam pikiran. Bicara setan menggoda kita. Dari mana? Dari yang tidak kita sangka-sangka bisa saja datang. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan, ibadah itu terpaksa, dipaksa atau sukarela. Ini paksa. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bumi dan langit itu juga beribadah kepada Allah. Ya, apa kata Allah? Ya, silakan laksanakan perintahku, mau terpaksa atau taat. Silakan. Tapi kata bumi dan langit, kami beribadah kepadamu dengan ketaatannya Allah. Bumi dan langit. Kalau saya implementasikan antara guru dan murid santri di pesantren, ya kalian mau terpaksa atau tidak terpaksa, yang penting di depan Ustaz Saleh hafal. Terserah deh mau belajar terpaksa apa enggak, yang penting hafal. Ya kan? Bapak mau nyuruh anak
urusan apa nih? Rumah tangga, bantu orang tua. Ya, terserah dia mau ikhlas kayak nggak ikhlas, terserah dia. Yang penting sampai bapak pulang bersih rumah, rapi. Ya, apa tuh Pak? Teras bersih, ruang tamu bersih, kamar bersih, kamar mandi bersih, kolam terkuras bersih. Mau terpaksa apa enggak itu urusan kamu kepada Allah. Mau ikhlas itu terserah. Sebab Allah mengatakan begitu. Laksanakanlah perintahku mau terpaksa atau sukarela. Silakan. Hanya saja karena kan Allah tuh menilai batinnya, ya kan? Hanya saja kalau nggak ikhlas nggak ada pahalanya, itu masalahnya. Saya yang pergi haji nunggunya belasan tahun, biayanya puluhan tahun, berangkatnya nggak ikhlas. Ya, panas digerutuin, hujan digerutuin, padat mantri digerutuin semua, nggak ada nyamannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokoknya nikmati aja. Ya. Gimana namanya kita beribadah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya balasannya apa orang yang ibadah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Satu contohnya, Bapak ketinggalan sorban, ketinggalan pulpen, ketinggalan sesuatu. Ya, di sebelah Bapak orang yang beriman, pasti dikembalikan. Dikasih tahu, Pak, HP-nya jatuh, Pak. Nah, itu hayatan thayyibah dikasih sama Allah. Ya. Tapi kalau ketemu orang yang nggak beriman, nah ini kesempatan dia lupa. Jangan lupa dipegang tuh dijamret. Ya kan? Jadi penting iman dan amal saleh untuk kehidupan ini. Di akhirat bagaimana? Oh, ya Allah pasti yang terbaik pasti. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut bagian closing. Mana yang lebih kita utamakan dalam bersikap? Mengutamakan pertimbangan dunia atau mengutamakan pertimbangan akhirat? Maka jawabannya adalah mengutamakan pertimbangan akhirat. Kenapa? Kalau orang mengutamakan pertimbangan akhirat, dunianya pasti bagus. Contohnya, ya, istri Bapak rajin membersihkan rumah dan lain sebagainya karena Allah. Maka Bapak pulang tiap hari atau Bapak pulang seminggu sekali atau Bapak yang merantau pulang sebulan sekali, nggak ngaruh bagi dia. Karena apa? Dia membersihkan rumah karena Allah. Efeknya bagaimana? Bapak pulang kapan aja rumah masih bersih. Kenapa? Karena dia membersihkan rumahnya karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia apa? Jangan berani. Bapak mau pulang nih. Ternyata di pertengahan ini kasih tahu Bapak nggak jadi pulang. Udah nggak usah bersih-bersih, Bapak pulang. Kan artinya itu karena manusia. Kalau sudah diawali karena Allah, karena akhirat, pasti dunianya baik. Contoh, ya, uang kembalian lebih dikembalikan nggak? Umpamanya nih, Bapak atas nama perusahaan beli motor yang 10 juta, kelihatannya Bapak bilang 38 juta satu motor. Ya, listrik. Ya kan. Begitu terbongkar dan benar, kira-kira yang 28 juta dikembalikan kan? Kalau dia takut akhirat pasti dia kembalikan. Nah efeknya bagaimana? Negara nggak dirugikan. Jadi karena pertimbangannya akhirat, dunianya pasti baik. Nih Pak ya, kan waktu itu dianggarkan kami punya hitung-hitungan 38. Ternyata cuma 10 atau 12. Terus bagaimana selebihnya? Ya udah kami kembalikan lagi ke negara. Kenapa? Toh kami kerja ini sudah digaji. Ada nggak yang begitu? Dengan tegas Allah bilang tak ada. Tapi kalau orang itu beriman, insya Allah, ya. Nah, panitia pembangunan rehabilitasi atau apapun, ya masjid
kan? Belanja dikasih 10 juta, ternyata cuma 7.700.000. Selebihnya dikembalikan kan? Kalau masih kembali. Dan hebatnya masjid itu laporan Jumat yang rinci, Pak. Paku 2 kilo aja dilaporin. Betul nggak, Pak? Itu subhanallah. Nah, jadi para jemaah yang dirahmati Allah, mengutamakan pertimbangan akhirat, dunianya pasti bagus. Ya, siapapun dalam ibadah hablum minallah atau ibadah hablum minannas. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Pertimbangan akhirat itu lebih baik bagimu daripada pertimbangan dunia. Insya Allah, gini, saya tidak mengarahkan Bapak untuk menilai imam, tapi ini sifatnya umum. Kalau dia pengen bacaan bagus hanya karena menjadi imam, kalau dia ingin bacaannya panjang hanya karena menjadi imam, nanti pas salah sendiri dia bacanya pendek-pendek aja. Betul nggak, Pak? Padahal sebaliknya apa? Yang dikritisi oleh Nabi, idza ama'alukum, ya, paliyokosir, kalau jadi imam pendek-pendek aja. Ya, karena apa? Karena di antara mereka suyuh, ada orang-orang tua. Ada nggak orang-orang tua di sini? Banyak. Ajus, orang-orang yang lemah, berdiri 2 menit kakinya gemeteran, udah ruku bangunnya susah. Nah, ya kan? Yang dikritik sama Nabi, kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Tapi kalau sholat sendiri, monggo sepanjang-panjang, bebas gitu. Ya. Nah, di situ ketahuan ikhlasnya. Ya. Jadi siapapun yang banyak hafalannya, silakan dilampiaskan hafalannya pada waktu tahajud, nggak ada yang lihat. Betul nggak, Pak? Iya, silakan. Pada waktu duha, silakan, nggak ada yang lihat. Ya. Bila perlu, Bapak sholat syukur wudhu di rumah, rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Boleh nggak? Boleh sendiri. Ya. Supaya keikhlasan kita terjaga betul-betul. Jadi Allah kasih kesempatan sholat tahajud itu bagi orang yang sudah hafal Quran banyak. Tuh, kamu ajak baca sepanjang-panjang. Kenapa? Waktu tahajud nggak ada yang lihat, cuman aku yang melihat, kata Allah. Jangan giliran nggak ada yang lihat, apa maksudnya? Dulu Allah. Dulu sama tidak apa ini. Giliran orang yang banyak-banyak. Ya, nah. Ya boleh, Bapak baca surah Yasin boleh 4 ayat aja, jangan banyak-banyak. Boleh nggak? Yasin wa Quran hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Allahu Akbar. Boleh kan? Walaupun pertamanya ayat Yasin. Gadanya cuma 4 ayat. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang perlu kita pegang pemahaman adalah ibadah itu menyenangkan. Ya, kalau kita terima dengan tadi niat karena Allah, dilaksanakan sesuai aturan Allah, tujuannya untuk mendapat ridho Allah. Pada saat mempraktikannya ada rendah hati, ada merasa hina di hadapan Allah, apalagi ada penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tambah sedikit. Kalau sedekah yang kelihatan 10.000, pernah nggak sedekah yang nggak kelihatan 100.000? Nah, ini kan pelajaran, jangan mikir siapa orang, jangan. Ini mah pelajaran doang. Yang kelihatan ya 10.000. Kenapa 10.000? Infak rutin, anggota organisasi. Padahal di balik itu dia milih 100.000. Ya, untuk menjaga keikhlasan begini. Bapak uang yang 100.000 ditutup dengan 2.000. Jadi orang yang melihat 2.000 padahal 100.000.
100.000 itu. Ya, ini salah satu tip untuk menjaga keikhlasan. Ya, tapi jangan cerita-cerita. Saya mau melatih keikhlasan mungkin enggak. Contohnya tadi di Jumat. Modok baik. Juga itu amplop yang hamba Allah. Kenapa? Ini ada infak di Soleh dari jamaah siapa? Hamba Allah. Udah selesai. Di balik belakangnya RT 4, RT 6 nomor 17. Alamnya lengkap. Lebih jelas lagi. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan menambah ilmu dan keimanan. Jadi yang terpenting bahwa jangan niat berhenti ibadah. Sampai kapan? Hatta zurtumul Allah, sampai masuk yang kubur baru berhenti ibadah. Itu pun masih ngarepin pahala dari siapa? Dari orang yang hidup mendoakan kita, betul nggak Pak? Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada pertanyaan. Ada nggak? Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segalanya. Subhanallah wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.